Baik, selamat pagi Pak Kades. Hari ini apa kegiatan kita? Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita dari pemerintah desa Brakak ada kegiatan berupa pembahasan rancangan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024. Di mana pada hari ini juga kita akan membahas kembali dan mereview RPJM dari desa untuk kita tuangkan dalam bentuk RKP dan APBD tahun anggaran 2024 bersama tim RKP di Desa Brakak. Karena sebentar lagi akan kita mulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sebentar lagi kita akan mulai. Oke, mungkin itu aja Pak Kades. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Politik itu, arti politik itu versinya menurut orang bisa berbeda. Saya berbeda versinya, dia berbeda. Karena mungkin orang awam berbeda. Tapi tujuan dari ujung-ujung politik itu apa? Kita memperjuangkan namanya kebenaran. Orang banyak kan kebenaran. Cuma itu pasti. Cuma kan yang namanya kepentingan pribadi kan nanti orang bilang, saya mau jadi dewan, ada kepentingan saya. Tapi kan itu tidak berucap. Yang berucap adalah memang kepentingan orang banyak. Itu bukan kita betul. Nah, untuk kepentingan orang banyak, ujungnya bicara apa? Anggaran. Ya, harus ada desa kita bahas. Buat nih sembarangan lagi sekarang. Buat nambah kawan. Durian. Nah, Orang kalah buat durian tuh ada masyarakat orang itu buat diambil. aturan itu dengan mekanik. Nah, nanti setelah dibuat, di konsep cari turunnya dulu. Apapun aturan yang dibuat itu harus bentuk pada aturan yang tinggi. Contoh misalnya kita buat peraturan perda atau daerah itu harus ada turunannya dulu. Dan mahal penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, di mana kami berangkat dengan kami masing-masing menuju tempat musyawarah desa ini dengan selamat. Oke, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Heri Wijaya yang sudah hadir, dan terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Kepala SCP 14 Angkatan Guru, Bidang Desa, Kader Posyandu, Guru PAUD, Temenggung, tokoh adat, tokoh masyarakat, RT, Limas, serta PKK, dan keterwakilan perempuan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini 27 September 2023 kita melaksanakan Musrenbangdes untuk tahun anggaran 2024. Adil kata lima wajura mingga saruga bahasa ingat kanjibatan. Tutuhnya tiop akal namido. Apa kabar? Jadi kabar. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak lupa juga di kelewatan ada PRT desa, pendamping lokal desa kita, Pak Akbar yang sudah hadir. Ada izin dari Pak Camat tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini karena ada kegiatan di Kabupaten Sanggau dan kita diperkenankan untuk mulai. Bapak Ibu, pada hari ini kita nanti langsung saja kami sampaikan dengan operator atau sekdes untuk memaparkan hasil usulan-usulan dari musyawarah kita. Karena musyawarah rencana kerja pembangunan itu atau pada hari ini tadi musrembang itu ada tahapan-tahapannya, di mana kemarin sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu oleh Badan Permusyawaratan Desa kita untuk menampung aspirasi masyarakat melalui dusun-dusun atau daerah keterwakilan mereka di wilayah masing-masing. Setelah itu usulan dari musyawarah dusun atau musdus kita bahas kembali di musyawarah desa bersama BPD. Artinya BPD melaksanakan musyawarah seperti yang kita laksanakan di bulan Juli kemarin. Itu ranahnya BPD, ranahnya Dewan Desa kita untuk menyampaikan hasil musyawarah yang di tingkat dusun kepada desa. Artinya bukan
atas inisiatif kepala desa saja harus membangun ini, membangun itu dan sebagainya. Tapi atas dasar kebersamaan kita di desa, ada namanya musyawarah dusun. Artinya di musyawarah dusun tersebut kita gali gagasan apa sebenarnya yang perlu kita prioritaskan pembangunan untuk di tahun berikutnya. Setelah itu ditampung oleh BPD. BPD salurkan melalui musyawarah BPD bersama kita bersama kemarin di bulan Juli. Setelah itu kita membentuk tim RKP, rencana kerja kita. Ada tim yang diketuai oleh sekretaris desa. Setelah itu ada namanya kita sekarang musyawarah desa untuk kita gali bersama. Dan itu semua tidak terlepas dari RPJM desa. Ya, kita evaluasi lagi, kita review lagi RPJM desa. Karena yang punya visi misi itu kepala desa. Artinya kepala desa punya visi misi selama masa jabatan tertuang dalam bentuk RPJM. Nah, RPJM kita gali lagi, kita buka lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah pramusrembang bersama BPD. Bukan berarti kemauan individu, kemauan kelompok untuk pembangunan ini, pembangunan itu dan sebagainya. Tapi kebutuhan masyarakat di tempat itu. Apakah penggunanya hanya 1 orang atau 2 orang? Kan itu yang perlu kita kaji. Artinya konsep berpikir kita bukan untuk kepentingan pribadi kita. Pikir masyarakat kita. Kalau kita bangun lapangan beton di situ, di wilayah tersebut, apakah digunakan untuk 2-3 orang? Kalau hanya keperluan yang untuk 1 orang atau 2 orang, untuk apa kita bangun? Ya kan? Begitu juga dengan pelu-pelu lainnya. Nah, karena di musyawarah itulah kita menyuarakan usulan-usulan kita yang ada di wilayah kita, di RT kita dan sebagainya. Pada hari ini kita setelah mereview RPJM bersama kemarin dengan BPD, RPJM Kades, program Kades selama 6 tahun yang tertuang pada 2026, nanti dipaparkan juga oleh Sekdes, selaku ketua tim, biar nanti masyarakat paham. Oh, rupanya prosedurnya seperti ini. Harus musyawarah dulu, harus ada tahapan-tahapan. Setelah musyawarah ini, nanti baru ada kita namanya penetapan. Saya akhiri, kata seperti saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Wajulah Bika Saruga Wasengat Kajubata. Saya kembalikan kepada bawah dan terima kasih. Adil Katalino, Wajulah Bika Saruga Wasengat Kajubata. Tutup Yatio Akal Genido. Menjaga. Apa kabar? Jadi kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Yang perlu kita ketahui adalah melihat yaitu hasil usulan yang Bapak Ibu usulkan pada saat kami melaksanakan mustus, yaitu mustus di dusun-dusun, yaitu pada bulan Juli lalu. Karena di bulan Juli lalu kita juga sudah melaksanakan yaitu mustus di 3 dusun, yaitu Dusun Raman, Dusun Berakat, dan Dusun Tapot Galau. Dan sesudah kita melaksanakan mustus, kita sudah juga melaksanakan mustes, yaitu di bulan Juli juga pada saat itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Adil kata itu bacuramin Kak Saruga Wasengat Kak Jubata. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga Wasengat Kak Jubata. Tutup setiap akal hidup. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dasar dari musyawarah ini kenapa dilaksanakan oleh desa itu mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri 114. Nah, itu kedua itu berpedoman di situ. Kemudian secara teknis itu ada Permendes tahun 2021 itu nomor 20. Nah, di situ sudah menjadi pedoman. Nah, ada pun hal-hal yang memang menjadi pertimbangan dari seluruh tim RKP dalam penyaringan seluruh usulan masyarakat yang telah dilaksanakan di dusun itu tidak semata-mata bisa dibangun dengan dana desa. Itu kita garis bawahi dulu. Karena beberapa desa kita kunjungi itu semua pasti merasakan ngeluh, Pak. Kita cerita sedikit ini masuk dalam pembahasan. Ngeluh karena apa? Ketika mereka mengusulkan di dusun ini tidak terbangun di tahun depan, tidak direalisasikan oleh desa. Jadi ini bukan semata-mata desa mengambil alih kebijakan untuk menentukan iya atau tidak, tapi ada aturan-aturan yang memang membatasi mereka, pemerintah desa itu. Yang pertama itu adalah prioritas. Kadang-kadang di setiap dusun itu tidak terbangun bukan karena alasan desa tidak membangun, desa vegetasi tidak. Nah, pertama tadi memang prioritas itu kita utama. Kedua,
kita mengacu kepada kemampuan anggaran dana desa. Apakah itu mampu untuk dilaksanakan di tahun ini? Yang saya hormati Kades Desa Braga beserta seluruh stafnya, yang saya hormati ini sama-sama anggota Dewan, cuma bedanya dari desa ini. Ketua BPD Desa Braga beserta anggotanya, dan yang saya hormati dan saya banggakan kawan saya sekarang yang sudah menjadi pendamping desa. Selamat pagi menjelang siang Pak Akbar ya. Baik, saya sudah 2 kali mengikuti 2 tahun berturut mengikuti Muslimat Desa Braga. Hasilnya yang saya ikuti tahun lalu hasilnya itu berupa aspirasi yang bisa saya bantu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kades. Dari saya ada 2 paket. Itu hasil tahun lalu kita hadir pada warna ini juga, kalau tidak salah juga Muslimat. Nah, yang menjadi prioritas waktu itu ada dari 2 paket saya menilai. Nah, itulah kemampuan saya sebagai perwakilan dari KP3 ini. Saya cuma bisa bantu 2 paket, di mana masa jabatan saya baru masuk tahun ke-4 berjalan. Pada kesempatan ini kita hadir, kita ingin mendengarkan, melihat rancangan yang sudah dibuat, rancangan dari pemerintah desa Braga ini, yang berupa musyawarah desa pada siang ini, yang dimana yang tengah berlangsung. Nah, jadi dalam hal ini kita hadir di undangan 17, namanya diundang itu anggota DPRD. Kalau misalnya di luar kemauan kita berupa hal itu, orang dinas tidak sanggup kalau kita masukkan di bangunan PAUD, karena dengan ini jangka sisa waktu pekerjaan itu kayaknya tidak memungkinkan. Sehingga saya mengambil putusan menurut Pak Kades, Pak Kades juga saya yakin sudah mau menghubungi Bang Adur, pengerjaannya tidak jadi dilaksanakan pada dana perubahan akhir tahun ini. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Panjang lebar semua yang dengan itu. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Ada kata Ramin Kasaruga Basengat Kak Jumata. Terima kasih. Sekian saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih. Umur kan saya lebih tua kepada saya. Yang saya hormati rekan kerja saya yang terhormat anggota DPRD Tersangka Bapak Heru Jaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Prakak, yang saya hormati Ketua BPD Desa Prakak, yang saya hormati pendamping desa Bapak Akbar, Pak Saryanto, Akbar ya. Ada teman Akbar Yanto, Bapak Akbar. Lalu kemudian yang saya hormati perangkat desa, baik itu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini maupun yang mungkin tidak sempat hadir. Sini juga yang saya hormati rekan-rekan dari ketua wilayah, kepala wilayah, ketua RT, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, bapak-bapak ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Adil Katalino, Batu Amin Kak Saruga, Basengat Kedibata. Tuturnya tiup akalnya hidup. Oni agak? Apa kabar? Jai kabar? Kabar saya kembali. Jadi hari ini kami datang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan kami dan fungsi anggaran kami. Saya melihat ada 3 hal yang Bapak Ibu terutama sampaikan melalui forum ini. Yang pertama, ada rancangan kerja pemerintah daerah. Ini saya tidak ganggu ya Pak Kades ya. Ini ranah Pak Kepala Desa. Ya, ini terserah Pak Kepala Desa. Tentunya dengan kesepakatan antar pengurus desa, antar ketua BPD dan semua masyarakat. Lalu kemudian ini ada usulan masyarakat Desa Prakak. Ini kehendak Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya lihat dari semua usulan ini ada 5 item, di mana satu itemnya ada yang sampai 56 usulan. Kalau misalnya anggota dewan 1 orang saja, bahkan bupati sekalipun, dengan situasi dan kondisi keuangan daerah dan negara seperti ini, saya kira ini tidak akan mampu direalisasikan dalam setahun atau 2 tahun. Makanya kita perlu yang namanya keberlanjutan, pembangunan yang terus dilanjutkan. Lalu kemudian saya ingin mencoba menyampaikan atau mengupas terkait dengan daftar usulan atau RKPD Desa, DU, daftar usulan. Nah, dalam beberapa kesempatan kami diundang Bapak Ibu. Ada beberapa desa yang saya harus jujur katakan, memang daftar usulannya itu saya rasa saya perlu kritik juga. Terserah mau pihak desa itu marah atau tidak. Karena kita harus mengusul itu yang pertama, itu harus berdampak langsung terhadap kepentingan dan kemajuan masyarakat. Kedua, sesuai dengan tupoksi daripada desa. Jangan kita mengusulkan sesuatu yang di luar kewenangan desa.
Ya kan? Contohnya, kalau misalnya Bapak Ibu di sini di tempat ini lalu minta sesuatu yang seharusnya diusulkan oleh pemerintah kabupaten, itu kan tidak nyambung. Kalau Pak Kepala Desanya, saya katakanlah kurang berkomunikasi baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maka kita bisa pastikan kondisi desanya pasti tidak akan ada perubahan. Nah, bukti bahwa pemerintah desa ini berkomunikasi, ya memang belum Bapak Ibu rasakan, tapi Bapak Ibu bisa melihat yang listrik yang sudah terpancang. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Siang malam mengurus barang ini. Pak Eri Wijaya melalui jalurnya, saya melalui jalur saya, Pak Kades melalui jalurnya. Pemerintah pusat juga melalui kebijakannya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten berusaha berupaya. Tetapi karena komunikasi dari kepala desa ini, piawai dia melakukan lobby dan melakukan kunjungan-kunjungan, maka di antara 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau ini, Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat bukti daripada kerja Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini harus diapresiasi. Ini harus diapresiasi. Dewan punya kewenangan yang terbatas. Hari ini kami datang melihat seabrek, bahasa Inggrisnya tuh seabrek saja udah bener kan? Kalau bahasa di sini apa banyak apa tuh? Anto. Banget, bukan saja banget, Jaiko, kan? Benar ya? Banyak benar barang ini. Dan ini tidak akan bisa diselesaikan dalam 1 tahun, bohong. Tapi kemampuan Bapak Ibu saudara sekalian untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah akan menentukan barang ini masuk atau tidak. Nah, contoh di sini, mengapa saya mengapresiasi Pak Kepala Desa ini? Dia pertama pembangunan gedung PAUD. Dia mulai dari hal kecil dulu. Bapak Ibu saudara sekalian, kedua, pagar sekolah, kemudian drainase, pembangunan ruang kelas, pembangunan SMA dan SMK, barau tebing, ini terkait dengan dunia pendidikan. Berarti Kepala Desa atau Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah sepakat dengan hal ini betul-betul memikirkan tentang generasi. Nah, ini penting sekali, karena sehebat apapun pembangunan yang ada di Brakat ini, kalau tidak dibarengi dengan kemampuan generasi, maka saya pikir omong kosong semuanya. Semua akan menjadi monumen saja. Nanti kata, ini Pak Kepala Desanya udah bilang tadi sama saya, belum apa-apa saya udah dibisik. Pak Romi bisa nggak bantu ini katanya, balai pertemuan katanya, ya kan? Lalu kemudian macam mana rumah adat, ada lokasinya. Kalau kita bangun bagus-bagus tapi SDM kita tidak memadai, maka tidak bisa. Saya melihat keperluan berdasarkan apa yang di penderitaan masyarakat. Saya pengen tidak tahan kalau lihat masyarakat menderita. Kalau ada daerah yang tidak ada air bersihnya, semua mikul. Kalau air bersih itu masuk, mau dia Islam kamu, dia Dayak kamu, dia Melayu kamu, dia Batak, dia bisa menikmatinya. Betul nggak Pak Ibu? Itu yang perlu kita utamakan. Tetapi karena SDM-nya tidak mumpuni, sudah begitu masuk air bersih, tidak dijaga, airnya tidak sampai setahun hancur barang itu. Nah, ini yang saya minta, makanya kita harus menjaga apa yang diminta dibangun oleh pemerintah. Bang, satu-satu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU RKP Desa tahun 2025 dan evaluasi tahun 2023 kepada ketua tim. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih yang diberikan kepada saya oleh pembawa acara. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Desa Brakat beserta dengan kawan-kawan pemerintah. Yang saya hormati pula Ketua BPD Desa Brakat beserta dengan anggotanya. Yang saya hormati pula anggota Dewan DPD di Kabupaten Sanggau Bapak Eri Wijaya yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita khususnya di Brakat Desa Brakat. Yang saya hormati pula anggota Dewan DPD Kabupaten Sanggau yaitu Bapak itu Bapak Rudi Suwanto yang mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau ini adalah perwakilan Dapil 3 khususnya di wilayah kita. Dan saya hormati pula Ketua Desa Bapak Akbar yang selalu menjadi mentor kami di desa khususnya. Beliau ini selalu menurunkan ilmunya dan membagikan saran pendapatnya masalah regulasi desa yang ada di program Kementerian Desa. Jadi untuk melihat di bidang pembangunan, mungkin ditampilkan lagi Pak Roni, yaitu untuk di 2023 kita evaluasi dulu untuk pembangunan di tahun ini. Nanti setelah ini saya mengevaluasikan tentang usulan Bapak Ibu atas inspirasinya yang disalurkan melalui BPD ataupun Dewan Desa kita. Di sini perawatan jalan Brakat Ramat dengan volume ukuran 500 meter, lokasinya di dusun, khususnya dusun Brakat menuju dusun Ramat.
dan sumber dana atau dana anggaran yaitu di APBDes 2023. Jumlah anggaran berapa tuh? Coba ini kan Pak, di job kan di sepatutnya itu. Yang sudah pokoknya kan, oh iya. Anggarannya berapa? Coba sih di bantuan yang sana tuh, di job kan. Di jalan Gusbelakang. Terus, oke, sip. Ini berkisar, ini 69 juta 390.000 rupiah. Iya, 63. Jadi di sini pembiayaannya, anggarannya itu berkisar 63 juta 200.000 sekian tadi. Terus selanjutnya yang kedua lagi. Ya, ini mengalami di dusun Tabung Galau untuk pelaksana pembangunan fisik di bidang pembangunan. Ini untuk pemasangan gorong-gorong alokasi anggarannya sebesar 14.325.000 rupiah. Sumber anggarannya yaitu dana desa APBDes desa Batak tahun 2023. Pelaksanaannya TPK Desa Batak. Terus sebenarnya ini pembukaan pada jalan TPU tempat pembukaan umum. Ini masih di dusun Tabung Galau. Panjang kurvanya itu 100 meter dengan anggaran 17.589.000 rupiah. Sumber dananya dana desa atau anggaran pendapatan belanja desa Batak tahun 2023. Pelaksanaannya TPK Desa Batak. Terus sebenarnya ini masih perawatan jalan di dusun Tabung Galau lagi. Di sini kurva anggarannya 500 meter, lokasi dusun Tabung Galau, anggarannya 66.300.000 rupiah. Sumber dananya dana desa atau anggaran pendapat belanja desa Batak tahun 2023. Pelaksananya TPK Desa Batak. Terus ya, ini masih di dusun Tabung Galau lagi. Untuk pembangunan secara fisik di dusun Tabung Galau itu ada 4 titik atau 4 bangunan. Di sini ada pembangunan jembatan kayu. Kurva ukurannya 4 x 4 meter per ini. Jadi lokasinya di dusun Tabung Galau. Sumber dananya dana desa atau APBDes Desa Batak tahun 2023.